Kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami angkat pujian kami angkat pengagungan kami angkat penyembahan kami, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab Engkau bertata di atas pujian-pujian umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, maka Engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Siang hari ini bawa kami masuk lebih dalam di dalam hadirat Allah. Dan bawa kami berjalan lebih jauh di dalam kehendak Allah yang luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Karena kami tahu kebenaran adalah sebuah fondasi buat setiap kami. Sehingga ketika kami membangun kehidupan kami di atas dasar firman Tuhan, maka ketika badai melanda, banjir melanda, maka apa yang kami bangun akan tetap kokoh berdiri. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, urapi juga hamba-Mu. Karena kami tahu ketika firman Tuhan ditabur baik pemberita Injil maupun pendengar, kami akan sama-sama dibangun dan akan sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Anda siap dibangun kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Kasih kemuliaan sekali lagi buat Allah kita yang besar. Haleluya. Sebelum duduk, bolehkah Bapak Ibu sapa kanan kiri depan belakangnya katakan, ingatkan kepada mereka, Tuhan Yesus mau kita bangkit. Oke, silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu apa kabar? Coba yang luar biasa bisa lambaikan tangan. Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Senang sekali juga bisa melayani di GMS Balikpapan. Dan saya melihat pertumbuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan atas gereja ini. Karena terakhir saya melayani 2017 atau 2018 di tempat yang lama. Dan saya bisa melihat bagaimana gedung yang baru dan jemaat-jemaat yang baru, pemimpin-pemimpin baru dilahirkan. Artinya Tuhan terus bekerja di dalam gereja ini. Dan saya berdoa bahwa di hari-hari ke depan Tuhan Yesus juga akan tetap mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan setiap Anda. Amin. Ya, thank you buat Ko Yudi, JDB buat kesempatan saya bisa melayani tempat ini. Dan kita sama-sama mau belajar gitu ya. Ini adalah menu khotbah sepanjang hari. Ini adalah ibadah yang kedua. Tadi pagi saya berbicara tentang punya kekuatan tapi nggak punya pengendalian. Dan semua apa yang saya sampaikan berhubungan dengan karakter dan kepemimpinan. Karena bulan ini kita masuk di dalam tema karakter dan kepemimpinan. Kita perlu membangun karakter di dalam diri kita. Karena karakter kita ada hubungannya dengan bagaimana kita membawa diri kita untuk maju. Dan buat setiap Anda yang pemimpin gitu ya, karakter Anda, karakter yang dibangun ada hubungannya dengan bagaimana Anda bisa memimpin orang lain. Dan di siang hari ini saya akan berbicara tentang ditolak, namun akhirnya bangkit dan ditinggikan. Lalu nanti di umum yang ketiga saya akan berbicara tentang ditekan namun tetap bersinar. Di umum keempat saya berbicara tentang mudah buat alasan, sulit ambil tanggung jawab. Karena seringkali kalau disuruh maju, kita punya beribu-ribu alasan untuk kita nggak maju. Sulit sekali untuk kita bangkit. Lalu di umum yang terakhir nanti, umum yang kelima saya akan berbicara tentang mengapa selalu takut dan khawatir. Sekalipun kita itu sudah ada di dalam gereja, udah mengenal kebenaran firman, udah melayani Tuhan, tetapi selalu hati kita diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Dan saya percaya bahwa itu semua akan menjadi jawaban buat setiap kita. Siap untuk belajar firman hari ini, yang siap katakan haleluya. Kita buka sama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Yefta. Judulnya adalah Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Dan setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak dapat milik pusaka di dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari sanak saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel.
Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, marilah jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang kepadaku sekarang pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Katakan amin. Bapak ibu saudara, bahwa firman Tuhan yang baru saja kita baca tentang seorang yang bernama Yefta memperlihatkan buat setiap kita bahwa ternyata latar belakang kita, latar belakang seseorang itu tidak menentukan masa depannya di tangan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita punya masa lalu tentang kegagalan, tentang apapun itu, kabar gembiranya adalah itu gak berpengaruh dengan masa depan kita di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan itu bisa pulihkan kita. Tuhan itu pegang masa depan kita. Dan bukan hanya masa lalu kita gitu ya. Dari Yefta ini kita bisa melihat bahwa penolakan manusia ternyata juga tidak mempengaruhi pemakaian Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun manusia itu menolak kita, tapi ingat, Tuhan ternyata tidak menolak kita, malah memakai kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kita mengalami sebuah penolakan, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan tetap terima Anda dan Tuhan rindu untuk juga memakai kehidupan Anda. Siapapun kita, apapun keadaan kita hari ini, ingatlah bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Sekalipun Yefta ini lahir dari perempuan sundal gitu ya. Sekalipun keberadaannya mengalami penolakan, tapi kita bisa melihat justru Tuhan memakai kehidupannya. Tuhan itu sanggup mengubah masa depannya Yefta. Tuhan juga memakai kehidupan Yefta untuk menggenapi rencana Allah melalui kehidupan bangsa Israel waktu itu. Yefta adalah seseorang yang mengalami penolakan sejak kecil. Mungkin kelahirannya nggak diingini. Namun firman Tuhan ini menunjukkan bahwa penolakan manusia nggak ada hubungannya, nggak bisa membatalkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Coba kita lihat ayat yang pertama, dikatakan begini. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Katakan gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Bapak ibu saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di ayat yang pertama, kita bisa melihat dua hal yang begitu kontras di dalam kehidupan Yefta. Dikatakan bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa di sisinya gitu ya. Tetapi di sisi yang lain dikatakan bahwa ia anak perempuan sundal. Di sisi yang satu ada kekuatan, di sisi yang lain ada kelemahan. Bukan hanya kelebihan, ternyata ada kelemahan. Kita bisa melihat juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan juga meletakkan kelebihan dan kekurangan. Nobody's perfect. Amin. Gak ada orang atau manusia yang sempurna. Yang hidup dengan kelebihan aja, gak ada kekurangan. Atau juga gak ada manusia yang hidup dengan kekurangan aja, tapi gak punya kelebihan. Selalu dua hal itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Yaitu kelebihan dan kelemahan. Kita punya keduanya. Tapi yang seringkali menjadi persoalan bukan apakah kita ini punya kelebihan atau apakah kita ini punya kekurangan. Tetapi yang seringkali menjadi persoalan adalah bagian mana yang seringkali kita izinkan untuk mendefinisikan identitas kita di dalam Tuhan. Kekuatan yang Tuhan beri
Atau kelemahan yang kita izinkan untuk mendefinisikan identitas kita. Yefta ini punya keduanya. Dia punya kekuatan sebagai panglima, gagah perkasa di dalam kehidupannya. Tapi di sisi yang lain, dia juga lahir dari seorang perempuan Sunda. Ada dua identitas. Menurut manusia, menurut saudara-saudaranya, Yefta, kamu adalah anak perempuan Sunda. Tapi di satu sisi, menurut penulis kitab Hakim-Hakim, Yefta adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dan pertanyaan buat kita hari ini, ketika Anda berada di dalam posisi seperti Yefta, Anda punya kekuatan, punya kelebihan, dan Anda punya kekurangan. Pertanyaan saya adalah, siapa yang Anda jadikan identitas di dalam hidupmu? Kekurangan di dalam kehidupanmu, atau kelebihan, panggilan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita? Apa yang mendefinisikan kita? Mendefinisikan hidup kita? Masa lalu, perkataan orang lain, atau panggilan Tuhan yang membentuk kita? Karena setiap kita punya dua sisi di dalam kehidupan. Manusia itu punya talenta, tapi juga punya keterbatasan. Di satu sisi punya keberhasilan, tapi di sisi lain juga punya kegagalan. Di satu sisi punya pujian, tapi juga ada luka. Di satu sisi Tuhan memberikan panggilan, tetapi setiap kita juga punya masa lalu, sama. Tapi siapa yang kita izinkan untuk mendefinisikan identitas kita? Itu pertanyaannya. Lalu ayat kedua dikatakan begini. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Dan setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak dapat milik pusaka di dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Dan saya bisa melihat gitu ya, bahwa Yefta ini mungkin secara usia lebih kecil daripada anak-anak dari istri pertamanya gitu. Ini paling bungsu, paling kecil, nggak dianggap. Yefta bukan hanya lahir dengan sebuah stigma negatif dari kecil, tetapi dia juga lahir dengan penolakan dari dalam keluarganya sendiri. Keluarganya itu mengusir Yefta, sehingga Yefta itu kehilangan identitas di dalam keluarga, nggak dianggap keluarga. Dia kehilangan hak waris gitu ya, karena dikatakan nggak dapat milik pusaka dalam keluarga. Yefta juga kehilangan masa depannya bersama dengan keluarganya, yang harusnya dia bisa menikmati momen-momen kebahagiaan di dalam keluarga. Tapi justru dia kehilangan itu semua. Dan ini yang ironis, bahwa Yefta mengalami penolakan bukan karena kesalahannya. Ingat, Yefta gak berbuat salah. Gak ada anak yang minta dari keluarga, gak ada anak yang minta lahir dari orang tua yang bermasalah. Gak ada. Yefta gak minta. Tapi memang Tuhan izinkan dia lahir dari keluarga seperti ini. Ada ketidakadilan terjadi di dalam kehidupannya Yefta. Kita nggak bisa sangkal bahwa hari ini banyak juga orang-orang anak Tuhan hidup dengan luka yang bukan karena mereka penyebabnya. Mereka hidup dengan luka, mereka kecewa, padahal mereka nggak salah. Mungkin ada orang yang menyalahinya. Ada banyak orang-orang takut Tuhan, cinta Tuhan, beribadah, melayani, tapi mereka masih hidup dalam sebuah luka yang mereka nggak lakukan. Ada yang lahir dari keluarga yang mungkin, sorry to say, broken home gitu ya. Ada yang lahir mungkin dari keluarga yang di dalam kelemahan dan keterbatasan, mereka nggak minta. Ada yang lahir mungkin karena kecelakaan, sehingga harus dengan salah satu orang tua saja atau single parent. Sehingga terjadi penolakan-penolakan karena masa lalu yang mereka nggak pernah minta, mereka nggak pernah lakukan. Tapi ini kabar baiknya, bahwa Tuhan tidak pernah melihat manusia seperti dunia melihat kita.
Itu kabar baiknya. Sekalipun kita berada di posisi sama seperti Yefta, ada penolakan, ada masa lalu, ada stigma negatif. Tuhan gak melihat itu. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan melihat. Masa lalu tidak menentukan masa depan, penolakan manusia gak membatalkan panggilan. No. Ayat ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana, perhatikan ini, berkumpullah kepadanya petualang-petualangan yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi ketika Yefta ditolak oleh keluarganya, maka Yefta ini lari dari saudara-saudaranya dan dia menetap di tanah Tob. Dan di tanah Tob itu berkumpullah bersama-sama dengan Yefta para petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sebetulnya ini bukan merampok, Bapak Ibu. Di dalam terjemahan aslinya ini bukan merampok, tetapi Yefta ini bersama dengan mereka menjadi kayak tentara bayaran, mercenary. Tentara bayaran. Ketika penolakan terjadi di dalam diri kita, jangan izinkan penolakan itu menjadikan kita ini orang-orang yang sakit hati dan kecewa. Yefta itu lari dari saudara-saudaranya pergi ke tanah Tob. Di sana Yefta itu berkumpul bersama petualang-petualang. Di dalam terjemahan aslinya para petualang ini ditulis Anasim Rekim atau worthless man. Orang yang gak punya tujuan. Dalam bahasa Inggrisnya vain man. Orang yang gak tahu, gak jelas. Gak jelas mereka mau ngapain di sana. Orang-orang yang hampa, yang kerasa bahwa dirinya gak berguna. Orang-orang yang merasa bahwa mereka gak punya status sosial. Orang-orang yang tersisi, orang-orang yang gak dianggap oleh masyarakat. Dan orang-orang yang ditolak biasanya akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang juga mengalami penolakan. Mereka berkumpul bersama. Disinilah lingkungan yang kita pilih setelah kita mengalami luka sangat menentukan posisi kita. Ketika kita dalam keadaan luka, lingkungan yang kita pilih itu akan menentukan arah hidup kita, Bapak Ibu ternyata. Akan menentukan. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang luka, yang pahit, yang kecewa, maka pahit dan kecewa kita nggak pernah bisa sembuh. Malah justru akan menjadi lebih parah. Kita akan menjadi orang-orang yang luka. Yefta berkumpul dengan orang-orang Rekim, Anasim Rekim. Mereka hampa, mereka kosong, mereka gak punya tempat, mereka tersisi. Tetapi justru di sini titik balik dari Yefta. Sekalipun dia mengalami penolakan dan dia ini berada di sebuah lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang pahit hatinya. Tapi Yefta memilih, aku gak pahit hatinya. Sekalipun Yefta ini mengalami penolakan dan dia berkumpul kepada orang-orang yang worthless. Gak punya tujuan. Tapi Yefta memilih, aku bangkit dan aku punya tujuan. Aku punya tujuan. Jangan jadikan gitu ya, penolakan sebagai tempat kita ini terpuruk. Tapi jadikan penolakan itu sebagai tempat untuk kita mengambil keputusan, aku mau bangkit. Aku mau bangkit. Sekalipun Yefta berada di sana, Yefta gak tenggelam di dalam penolakan yang dia terima. Tetapi Yefta lebih memilih, aku akan bangkit, aku akan memimpin mereka. Dan kejadian Yefta sama seperti kejadian Daud ketika dia berada di Gua Adulam. Sama. Karena ketika Daud dikejar-kejar Saul, dan lalu dia lari ke Gua Adulam, berkumpullah bersama dengan Daud, orang-orang yang kepahitan, luka hati, worthless, tersisi, gak punya status sosial. Tapi Daud gak menjadikan tempat itu sebagai tempat mereka gosip, mereka pahit, tapi menjadikan tempat Adulam itu sebagai tempat Daud bangkit dan memimpin mereka. Sama, Yefta juga. Ketika Yefta berada di top, orang-orang yang ada di sekitarnya gak punya tujuan. Dan hari ini kita juga berada di dalam sebuah dunia
yang worthless. Dan kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk jadi terang buat mereka. Bukan sebaliknya, kita ikut arus. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang punya tujuan. Bangkit. Bukan worthless. Maka jangan biarkan penolakan itu menciptakan orang yang pahit. Tapi orang yang kuat dan bangkit. Karena dua pilihannya Bapak Ibu. Kalau Anda ditolak, pilihannya Anda mau bangkit, jadi orang yang kuat, atau Anda mau jadi orang yang pahit. Kita hidup dengan penolakan. Siapa bilang kita hidup gak pernah ditolak, selalu diterima? Enggak, kita hidup dengan penolakan. Yang namanya sesuatu yang kudus, yang rohani, selalu gak bisa diterima dengan yang namanya duniawi. Itu penolakan. Itu sebuah penolakan. Kita hidup dengan penolakan. Kita hidup dengan keadaan-keadaan seperti itu. Kita maunya baik. Kita udah berlaku baik. Kita udah menjaga telinga. Udah menjaga mulut untuk gak menyakiti orang lain. Tapi kan kita gak bisa jaga orang lain ngomongin kita. Kita gak bisa. Kita bisa jagain diri kita, tapi gak bisa jagain orang lain ngomongin kita. Tapi kita bisa jagain hati kita. Untuk apa? Ketika omongan orang, penolakan orang. Itu gak mengubah identitas kita di dalam. Halo amin Bapak Ibu. Jangan biarkan penolakan atau keadaan-keadaan masa lalu itu membuat kita jadi orang yang pahit. Kita menyalahkan keadaan, kita salahkan ini, salahkan itu. No, jangan jadi orang pahit. Tapi jadikan segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sebagai alasan untuk kita menjadi orang yang lebih kuat. Menjadi orang-orang yang bangkit. Bukan orang yang pahit. Dan lingkungan dapat menentukan gitu ya, lingkungan yang kita pilih dapat menentukan kita ini mau jadi seperti apa. Luka hati memang dapat menentukan lingkungan yang kita pilih, tetapi ingat, lingkungan yang kita pilih gak harus menentukan jadi siapa kita pada akhirnya. Gak harus. Pilihan ada di tangan Anda. Keputusan ada di tangan Anda. Dari mana saya tahu bahwa Yefta bangkit ketika dia ada di top? Dari ayat selanjutnya, ayat keempat, dikatakan begini. Beberapa waktu kemudian, ini ada rentang waktu, ada jeda waktu. Jadi ada rentang waktu di mana Yefta itu ada di top membangun orang-orang yang ada di sana. Dan diizinkan Tuhan beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Sebetulnya perang ini gak ada hubungannya sama Yefta. Dan ayat kelima, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, perhatikan ini. Pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah top. Perhatikan. Dijemput sama orang-orang tua dari Gilead. Dijemput sama saudara-saudaranya. Dan ayat 6 berkata begini. Kata mereka kepada Yefta, mari perhatikan ini. Jadilah apa? Panglima kami. Kalau Yefta ada di top dan dia menjadi orang-orang yang pahit, yang luka, yang worthless, gak mungkin orang-orang Gilead datang kepada mereka, kepada Yefta, dan suruh jadi panglima kami. Gak mungkin. Tapi ini keluarganya, orang-orang Gilead datang kepada Yefta, minta, Yefta, jadilah pemimpin kami, jadilah panglima kami. Jadilah panglima kami. Kalau Yefta di top gak menjadi lebih kuat, gak bangkit, dari penolakan yang terjadi dalam kehidupannya, mereka gak akan datang kepada Yefta. Minta Yefta jadi pemimpinnya. Kalau sampai tua-tua Gilead itu datang kepada Yefta, minta Yefta jadi pemimpin, jadi panglima, artinya kehidupan Yefta udah terbukti. Kehidupan Yefta udah teruji. Kepemimpinannya udah teruji, mengubah orang yang worthless jadi orang-orang yang sanggup berperang. Namanya udah didengar oleh orang-orang Gilead. Namanya menjadi besar. Karena mengubah orang-orang tersebut. Menjadi orang-orang yang sanggup berperang. Artinya Yefta berubah. Yefta bangkit. Dia gak izinkan tanah top itu membentuk identitasnya sebagai orang-orang yang worthless. Orang-orang yang lemah.
Di tanah Top, di tempat penolakan dan pembuangan itu Yefta belajar jadi pemimpin. Memimpin mereka. Tempat yang dianggap orang buangan gitu ya. Justru menjadi tempat di mana Tuhan itu mempersiapkan Yefta. Memproses Yefta, menyiapkan Yefta. Makanya hari ini kita berada dalam sebuah proses. Ada terjadi penolakan, ada masa lalu, ada tantangan yang sedang kita hadapi. Itu adalah tempat di mana Tuhan sedang menempa kita. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Nah kalau Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, kenapa kita pahit? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita memilih jadi orang yang worthless, gak punya tujuan? Ya sudahlah kayak Syera, whatever will be, will be. Gak bisa. Yang namanya mengalir itu dari atas ke bawah. Gak ada yang namanya mengalir dari bawah ke atas. Kalau kita worthless, kita hanya mengalir. Maka itu akan membawa kita semakin hari, semakin di bawah. Kalau kita gak memutuskan hari ini, aku mau bangkit. Maka identitasmu akan membawamu ke bawah, Bapak Ibu. Saya gak pungkiri hari ini kita mungkin berhadapan dengan banyak masalah, dengan banyak tantangan, dan banyak penolakan, ada masa lalu yang kita mungkin gak bisa buang. Tapi ingat, apapun masa lalu kita, Tuhan punya masa depan buat kita. Tapi yang menjadi masalah, maukah kita itu bangkit dan mengerjakan masa depan dari Tuhan, atau kita memilih kita tetap di sini, meratapi masa lalu kita. Jangan izinkan masa lalu kita itu membentuk identitas kita. Tapi izinkan hari ini masa lalu itu menjadi batu loncatan. Di mana kita mengalami perubahan dan punya masa depan bersama dengan Tuhan. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Amin Bapak Ibu. Di tanah Top mereka Yefta mengalami penolakan, tapi disitulah membuat Yefta belajar. Makanya tempat di mana hari ini kita berada adalah tempat di mana Tuhan sedang mempersiapkan Anda jadi orang-orang yang luar biasa. Yefta memilih untuk bangkit. Ia memilih untuk terus bertumbuh sehingga di tanah Top kapasitasnya berkembang. Kekuatannya berkembang. Kemampuannya berkembang. Reputasinya terbangun. Siapa bilang hanya di tempat-tempat baik reputasi kita terbangun? No. Di tempat yang lembah kekelaman, masalah, kalau kita benar, reputasi kita akan terbangun, Pak. Iya. Yeah. Melalui apa? Ketika kita berada di bawah, karakter kita teruji. Saya masih ingat khotbah Pastor Yudi waktu saya masih ada di Madiun waktu itu. Dan ini jadi prinsip saya. Bahwa ketika Anda sedang membangun karakter Anda, Bapak Ibu, maka dengan sendirinya reputasi itu akan membangun dirimu. Bukan sebaliknya, membangun reputasi, no. Ketika Anda membangun karakter dalam diri, reputasi dengan sendirinya akan terbangun. Hari ini kita gak perlu berlomba-lomba hanya bangun reputasi. Reputasi tanpa karakter, reputasi mungkin akan membawa Anda di atas. Tapi tanpa karakter Anda akan jatuh. Tapi kalau Anda membangun karakter, reputasi akan naik dengan sendirinya. Katakan amin. Jangan biarkan tempat kering itu menjadi tempat kita berhenti. Jadikan tempat itu sebagai tempat untuk kita jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat sehingga ketika krisis datang, orang-orang tua Israel itu tahu kemana mereka harus cari Yefta. Ketika krisis datang, orang-orang Israel, orang-orang Gilead tahu kepada siapa dia datang untuk memimpin mereka. Kenapa? Terbukti. Kenapa? Semua orang tahu, termasuk orang-orang tua di Gilead tahu bahwa tanah Top itu adalah tanah tempat berkumpulnya orang-orang yang worthless. Tapi mereka juga tahu di tanah Top orang-orang yang worthless semuanya jadi pahlawan. Mereka tahu. Makanya jangan jadikan musim sulit di dalam kehidupan kita hanya sebagai proses gitu ya, melemahkan kita. Tapi jadikan musim sulit sebagai proses untuk kita melahirkan kapasitas yang jauh lebih besar dan melahirkan kedewasaan hati kita.
Ya kan? Sometimes itu kita perlu, ada orang-orang yang menyakiti hati kita, perlu ngalami. Supaya apa? Supaya kita tahu kita adalah orang yang bisa mengampuni. Iya. Sometimes kita perlu tantangan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa benar nggak kita ini percaya sama Tuhan. Kita perlu ngalami. Abraham itu ngalami sesuatu sama Tuhan. Di Gunung Moria, kalau Bapak bisa ingat. Tuhan sudah bawa Abraham sejauh mungkin dari Mamre, dari mana, dari Hebron sampai ke Moria. Di Moria itu cobaan Abraham yang terakhir. Cobaan yang terakhir. Di Moria Tuhan bilang, serahkan anakmu yang satu-satunya yang paling kau sayangi. Diminta anaknya. Lalu apa yang Abraham lakukan? Di pagi-pagi bangkit, siapkan semuanya, bawa anaknya ke tempat yang Tuhan tuju, Gunung Moria. Lalu ditatanya semua, lalu anaknya sempat tanya sih, apinya ada, kayunya ada. Tapi korbannya mana? Tuhan menyediakan. Ditata semua, ditaruh di atas. Dan ketika Abraham itu mau bunuh Ishak, mau korbankan dia, apa yang dikatakan Tuhan? Abraham, jangan engkau apa-apakan Ishak. Sebab kini apa? Aku tahu engkau mengasihi aku. Baru di Moria, Tuhan bilang, sekarang aku percaya sama kamu Abraham. Ternyata kamu enggak ngomong tok. Baru di Gunung Moria Tuhan bicara, jangan apa-apakan sebab ini aku tahu engkau enggak segan-segan untuk melepaskan semua buat aku. Abraham bisa tanya, loh dulu di Hebron aku udah lepaskan semuanya. Di Mamre aku udah lepaskan semuanya. Aku punya hak kepada Lot, tapi Lot tak suruh pilih dulu. Memang itu enggak Tuhan lihat. Ya Tuhan lihat. Tapi untuk menguji kedewasaan karakter kita, sometimes kita harus melewati yang namanya Moria. Baru Tuhan tahu. Nah sama. Proses yang terjadi di dalam diri kita. Itu membuat Tuhan tahu karakter kita. Kalau kita nggak ngalamin tantangan. Kita bisa mudah berkata, aku mengasihi Tuhan. Aku cinta Tuhan. Tapi ketika kita berada di dalam tantangan. Bisakah kita berkata sama Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun aku ditolak. Aku punya masa lalu yang, Tuhan aku tetap percaya kepadamu. Aku tetap percaya kepadamu. Jadikan musim sulit sebagai proses melahirkan kapasitas dan kedewasaan hati. Di dalam diri kita. Ayat ke-7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Perhatikan kata-kata Yefta. Orang-orang tua Gilead datang kepadanya, Yefta pimpin kami. Yefta gak menampik, masih ada luka di dalam hatinya. Yefta berkata, bukankah kamu membenci aku dan mengusir aku? Masih diingat. Kenapa sekarang kamu datang kepadaku waktu kamu terdesak? Kalau ada orang yang pernah menyakiti Anda Bapak Ibu. Lalu suatu kali orang tersebut datang kepada Anda dan minta bantuan Anda. Apa yang menjadi jawabanmu? Disinilah kita tahu kita ini sedang luka, sudah mengampuni atau belum. Ya kan? Yefta juga sama. Selama dia gak berjumpa dengan keluarganya, aman hatinya. Tapi begitu keluarganya muncul, nah disitulah dia ingat. Menurut Bapak Ibu Saudara semua, mengampuni itu mudah atau sulit? Yang sulit angkat tangannya. Yang sulit. Yang bilang mudah berarti sisanya.
Saya bersyukur bahwa saya berdiri di depan jemaat yang mudah mengampuni. Sekali lagi, yang bilang mengampuni itu sulit, angkat tangannya. Coba lihat, tetap angkat tangannya, lihat kanan kirinya yang gak angkat tangan, berarti mudah bagi Anda ya. Mengampuni itu mudah. Yang sulit itu melupakan. Mengampuni gampang Bapak Ibu, mudah. Tapi melupakan, itu yang sulit. Kenapa? Yes Tuhan, aku mengampuni. Udah, gak ketemu orang yang gak apa-apa. Tapi begitu ketemu orangnya, ingat lagi. Betul kan? Ketika lihat orangnya, loh orang itu lagi. Kenapa aku ketemu sama dia? Udah bagus-bagus 2 tahun gak ketemu, sekarang ketemu. Katanya mengampuni. Tapi ternyata bukan mengampuni. Itu bahasa orang Jawa gitu ya. Ngempet tuh. Menahan sebetulnya. Dia gak ngampuni, dia nahan. Mengampuni itu mudah, yang sulit itu melupakan. Yefta juga sama. Ketika gak ketemu dengan tua-tua Gilead, it's okay. Dia bertumbuh aja melayani Tuhan, dia berperang kemana. Tapi begitu orang-orang tua Gilead datang, dia tanya, bukankah kamu yang benci sama aku, usir aku? Kenapa kamu datang ketika terdesak kamu? Ayat ke-8 dikatakan kemudian berkatalah tua-tua Gilead kepada memang ini orang tua Gilead udah merendahkan diri dia. Memang aku itu dulu pernah buang kamu, pernah nolak kamu. Tapi sekarang kami ini merendahkan diri, kami datang kepadamu. Ikutlah kami berperang melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Dari sini kita bisa belajar, jangan simpan luka. Jangan simpan kekecewaan. Yefta itu tahu dia luka, tapi Yefta itu tidak izinkan luka itu mempengaruhi keputusannya untuk bertumbuh. Ya orang-orang yang dewasa rohani bukan orang-orang yang pura-pura aku gak terluka. No. Tapi orang yang dewasa rohaninya gak membiarkan luka itu mempengaruhi hidupnya. Itu orang yang dewasa, yang karakternya teruji. Seringkali pemulihan pemakaian Tuhan datang di dalam diri kita. Tapi kita nggak ambil itu. Karena apa? Karena luka itu mempengaruhi putusan kita. Yefta bisa memutuskan, enggak aku nggak mau bantuin kamu. Kenapa? Kamu udah melukai aku. Tapi Yefta nggak lakukan itu. Oke, aku mau. Lihat, itu pemakaian Tuhan ada di depan Yefta. Tapi untuk Yefta dipakai Tuhan, Yefta harus mengambil keputusan. Aku harus selesaikan ini. Luka nggak boleh mempengaruhi keputusan. Gak boleh. Kita mau bertumbuh di tempat ini. Tapi begitu di luar, lihat orang yang mengecewakan. Kita, orang itu aku benci. Gak bertumbuh akhirnya kita. Kita memilih gak, aku ingat itu malas pelayanan. Aku ingat orang itu menyakiti. Terus kita langsung cap, semua orang sama. Kita pernah dikecewakan, kita anggap bahwa semua hamba Tuhan sama. Enggak sama. Enggak sama. Yefta juga bisa. Semua orang sama, kalau ada butuhnya pasti datang. Nah itu. Tapi Yefta enggak. Luka di dalam hatiku enggak boleh mempengaruhi keputusanku untuk aku dipakai sama Tuhan. Luka di dalam hatiku enggak boleh menentukan aku untuk tidak bangkit. Aku akan bangkit. Luka itu perlu kita selesaikan. Kenapa perlu kita selesaikan? Karena kalau luka nggak diselesaikan, maka segala sesuatu yang kita lakukan hanya satu tujuannya, membuktikan dirimu benar. Nggak perlu pembuktian. Makanya ketika luka itu disembuhkan, kita melakukan segala sesuatu bukan membuktikan kita ini benar. Tapi kalau kita melakukan itu, membuktikan bahwa kita pulih. Kita sudah pulih. Bagaimana Yefta sembuhkan luka? Yefta berdamai dengan dirinya. Yefta berdamai dengan orang-orang Gilead. Sekalipun ia ditolak, ia gak menjadikan penolakan itu sebagai identitasnya sebagai orang-orang tertolak. Enggak. Makanya hari ini, jikalau kita mau dipakai Tuhan besar, berdamailah dengan dirimu sendiri dan orang-orang yang pernah menolakmu.
Anda harus berdamai dengan diri sendiri. Jangan, aku ini memang begini Pak. Aku ini memang orang tertolak. Aku memang lahir dari keluarga begini. Berdamailah dengan dirimu. Yefta berdamai dengan dirinya. Aku bukan orang yang tertolak. Aku adalah orang-orang yang gagah perkasa. Aku panglima gagah perkasa. Dan setelah ia pulih dengan hatinya, dengan dirinya sendiri, ia pulihkan juga kepada orang-orang yang pernah menolaknya. Orang-orang yang menolak datang, dia gak pernah tolak. Gak tolak, kenapa? Karena dia mau pulihkan. Orang yang pernah menolak tapi datang kepadanya, aku tidak tolak, aku terima. Lah itulah pemulihan. Kalau kita gak berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, maka sulit bagi Tuhan untuk memakai kehidupan kita. Sulit. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, ayat 9. Jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan ini perhatikan, Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan saksi. Sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Lihat, di ayat ini kita bisa melihat bahwa kedewasaan Yefta sudah terbentuk. Karakternya sudah teruji. Karakternya udah matang. Kenapa? Ketika tawaran datang untuk memimpin orang-orang yang pernah menolak mereka, Yefta berkata begini. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadamu. Lihat, bukan dia, tapi dia mengagungkan bahwa kalau aku menang, itu semua karena Tuhan. Bukan karena aku panglima besar, no, tapi karena Tuhan yang menyerahkan itu kepadaku. Yefta tahu bahwa di atas segala sesuatu Tuhan yang memberikan kemenangan. Walaupun ia dikenal sebagai pahlawan yang gagah perkasa, ia sadar bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh kemampuannya. Tapi karena Tuhan di dalam dirinya. Karakter Yefta teruji, kenapa? Ia gak sombong. Ketika orang-orang itu datang, ya kan, kamu sekarang percaya kepadaku kan, aku hebat kan, no. Nanti kalau aku pimpin, menang, all glory to God. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Wah, itu karakter. Ayat 11, yang terakhir. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia jadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ayat ini sering kali kita lewatkan, padahal ini menunjukkan sebuah prioritas orang-orang yang dewasa, orang-orang yang karakter rohaninya terbentuk. Dan kita bisa melihat ini prioritas dari kehidupan Yefta secara pribadi. Orang-orang yang sudah diubahkan. Ketika diberikan mandat, diangkat jadi kepala dan panglima, apa yang dilakukan sebelum dia memimpin manusia, ia lebih dahulu datang kepada Tuhan. Ya, diangkat tapi Yefta bawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Yefta datang bawa Tuhan. Hidupnya dibawa kepada Tuhan. Sebelum ia mengambil jabatan pemimpin, ia menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Nah, banyak orang begini. Banyak orang membawa Tuhan ke dalam rencana mereka. Kita buka dulu, kita doa. Tuhan berkati ini. Tapi Yefta enggak. Dia bawa rencananya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya rencana seperti ini. Menurut Tuhan gimana? Jadi Yefta nggak jalan dulu baru Tuhan berkati aku, no. Tapi dia bawa dulu rencananya. Yefta melihat sebuah peluang yang besar untuk dia jadi pemimpin. Tapi bukan peluang tujuan utamanya. Tapi Tuhan. Bukan peluang bisnis. Tapi Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan hanya cari peluang di dalam kehidupan kita. Tapi fokuslah bahwa setiap peluang yang hari ini datang kepadamu, kepada Tuhan. Tuhan, aku memang mengingini ini. Tapi ingat Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu berkati Tuhan. Dan ini biar menjadi rema firman Tuhan. Di dalam ibadah yang kedua. Yang pertama, Bapak bisa catat. Jangan biarkan penolakan menciptakan orang yang pahit, tetapi orang yang kuat dan bangkit. Jangan biarkan penolakan masa lalu dalam hidupmu menjadikan engkau orang-orang yang kecewa, yang pahit.
Tapi biar masa lalu penolakan membuat engkau menjadi orang-orang yang kuat, yang bangkit. Lalu yang kedua, jadikan setiap musim sulit sebagai proses melahirkan kapasitas dan kedewasaan di dalam hati kita. Anda sedang berada di dalam musim sulit hari ini? Jadikan musim sulit sebagai proses melahirkan kapasitas yang jauh lebih besar dan kedewasaan di dalam hatimu. Dan yang ketiga, jika mau besar, berdamailah dengan diri sendiri dan orang yang pernah menolak kita. Jangan buat identitas yang bukan dari Tuhan. Itu ada di dalam hidup. Identitas kita adalah apa yang firman katakan dan apa yang Tuhan katakan buat kita. Dan yang keempat, jangan hanya fokus cari peluang, tapi fokus membawa setiap peluang kepada Tuhan. Dan saya percaya, Anda pulang akan menjadi orang-orang yang berbeda. Katakan amin. Diberkati Tuhan. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.